Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 044656363 dari UPBJJ Banjarmasin. Video ini saya lakukan untuk laporan praktikum dari mata kuliah administrasi jaringan, dimana di sini kita akan membuat praktikum mengenai spanning tree protocol. Dan di sini langsung saja untuk soal pertama. Di sini kita diperintahkan untuk membuat video verifikasi konfigurasi. Sini untuk langkah 5, 6, dan 7. Dan di sini sudah ada petunjuk untuk melakukan tugas praktikumnya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat topologi seperti pada gambar di sini. Oke, di sini sudah saya buat topologi seperti pada gambar. Kemudian di sini pasang alamat IP pada PC 0 dan PC 1. Selanjutnya di sini langkah yang nomor 4, secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Nah, itu nomor 5, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, bisa kita lakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1, bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan switch 1 non-root bridge. Sini kita cari dulu yang mana non-root bridge dan yang mana root bridge-nya. Kita di sini pakai root switch 1. Nah, di sini sudah saya lakukan untuk show spanning tree untuk semua switch. Di sini bisa terlihat, kita akan lihat priority dan root ID dari root ID dan bridge ID. Di sini untuk switch 0 di sini terlihat priority-nya ini. Nah, ini address dari root ID dan juga address dari bridge ID ini berbeda. Jadi ini bisa dikatakan bahwa switch 0 itu non-root bridge. Kemudian kita lihat lagi untuk switch 3 di sini, address root ID-nya dengan address bridge ID-nya sama. Artinya switch 3 ini merupakan root bridge-nya, atau bisa dikatakan sebagai switch utama untuk designated port. Artinya semua port itu akan melalui switch 3 ini sebagai lalu lintas data. Kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk switch 2 itu address dari root ID-nya berbeda dengan address dari bridge ID. Begitupun juga dengan switch 1. Nah, selanjutnya langkah yang ke-6 itu pilih switch lainnya, misal switch 3, lakukan verifikasi menggunakan show spanning tree. Nah, di bagian petunjuk juga switch 3 merupakan bagian dari root bridge. Kemudian pilih switch 2 yang memiliki port berstatus blocking. Di sini juga diperintahkan untuk mengetik show spanning tree. Ya, di sini kita bisa lihat tadi tuh di sini switch 3 sebagai root bridge-nya, karena dia memiliki address root ID itu sama dengan address dari bridge ID-nya. Kemudian kita cari untuk port blocking itu terdapat pada switch 2.
pada bagian pas Ethernet 023. Sebenarnya tanpa ini pun kita bisa lihat di bagian sini. Di sini semua jalurnya itu berwarna hijau kecuali bagian pas Ethernet 23 di sini dia adalah bulatan orange. Artinya di sini ada blocking yang dilakukan untuk switch kedua. Selanjutnya, dalam kondisi normal, lalu lintas dari data dari PC0 ke PC1 melewati switch 1, switch 3, kemudian switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah switch 1, switch 2, dan switch 0. Buktikan dengan menggunakan perintah ping T192.168.10.10 ping dari PC0 ke PC1. Nah, di sini secara otomatis atau dalam kondisi normal, itu lalu lintas data dari PC0 ke PC1 itu akan melalui switch 1, kemudian akan melalui switch 3 dan switch 0. Seperti tanda di sini ada warna hijau, di sini dia akan melalui itu dan tidak akan melalui switch 2 karena di sini ada blok. Tapi jika kita memutus jaringan di sini antara switch 1 dan switch 3, itu akan terjadi spanning tree. Dia artinya akan melalui switch 3 ini secara otomatis akan berpindah lalu lintas datanya. Di sini kita akan lakukan ping terlebih dahulu dari PC0 ke PC1. Sebenarnya kita bisa lakukan menggunakan ini ya untuk bisa melihat simulasinya seperti apa. Ini kita akan lakukan pesan dari PC0 ke PC1. Kita bisa lihat di sini successful. Kita bisa juga lihat simulation di sini. Ini adalah simulasi di mana nanti data akan terkirim dari PC0 ke PC1. Dia akan melalui switch apa aja. Nah, di sini juga akan tertulis di sini dari PC0, kemudian switch 1, kemudian switch 3, dan dilanjut ke switch 0. Begitupun nanti sebaliknya, pesan akan balik dikirim dari PC1 ke PC0 melalui port yang sudah tertera. Dari PC0, kemudian switch 3, dari switch 0, switch 3, switch 1, kemudian kembali ke PC0. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan ping sesuai dengan petunjuk. Di sini kita akan ping dari PC0. Kita buka command promptnya. Kita ketik ping kemudian 192.10. Oke, ini artinya sudah terhubung. Replay from itu, kemudian ini akan terus berjalan ya replaynya. Kemudian kita akan memutus sambungan dari switch 1 dengan switch 3 di sini. Oke, sudah kita putus untuk sambungannya. Dan nanti di sini untuk port pas Ethernet 23 di bagian switch 2 ini nanti akan berubah menjadi hijau. Dan kita lihat untuk nah di sini di bagian command prompt kan terus berjalan dia. Nanti dia yang awalnya replay menjadi request timeout. Dan nanti dia akan berjalan kembali, akan hidup kembali atau replay kembali setelah nanti port di switch 2 bagian pas Ethernet 23 ini hidup. Kita tunggu. Nah, oke, di sini dia akan replay kembali untuk
data bisa kembali terkirim dari PC 0 ke PC 1. Dan di sini terlihat bahwa port fast Ethernet dari 23 yang sebelumnya orange itu akan hijau. Jadi nantinya data itu akan terkirim dari switch 1 ke switch 2, kemudian ke switch 0, dan akan berakhir di PC 1. Oke, ini akan replay terus dia. Kita juga bisa pakai simulasi ini. Dia akan jalan dari switch 1. Nah, dia akan ke switch 2. Berbeda dengan yang sebelum kita putus jaringan di switch 1 dan switch 3, dia akan melalui jaringan switch 1, switch 3. Tapi karena di sini kita putus jaringannya, dia akan otomatis menghidupkan port yang di blocking sebelumnya. Oke, kita stop dulu di sini. Oke, itulah praktikum dari saya. Di sini untuk soal nomor 2 dan nomor 3 sudah kita lakukan tadi. Mungkin itulah praktikum yang saya lakukan mengenai spanning protokol tree. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.